warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bai Syafira Indonesia dengan NIM E1C02510007. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam linguistik, yaitu morfologi. Saya akan menjelaskan bagaimana kata terbentuk, apa itu morfem, bagaimana almorf bekerja, sampai pembahasan tentang kata, klasifikasinya, dan proses pembentukan kata dalam sebuah kalimat. Nah, yuk kita simak bersama-sama. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bentuk kata dan bagaimana kata itu terbentuk. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang fonologi yang membahas tentang bunyi terkecil yaitu fonem. Setelah fonem, ada satuan yang lebih besar yaitu silabel. Lalu, satuan bermakna terkecil dalam bahasa yaitu morfem. Nah, morfem inilah yang menjadi fokus kajian dalam morfologi. Yang pertama, apa sih itu morfem? Nah, morfem adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Contohnya terdapat pada kata kedua. Kata tersebut bisa dipisah menjadi ke dan dua. Nah, ke itu berarti urutan atau tingkatan, sedangkan dua menunjukkan sebuah bilangan. Jadi, dua bagian itu adalah morfem karena berulang, bentuknya sama, dan maknanya konsisten. Kemudian yang kedua ada morf dan almorf. Nah, almorf adalah beberapa bentuk berbeda yang berasal dari morfem yang sama. Jadi, satu morfem bisa muncul dalam beberapa bentuk, tergantung pada cara kita mengucapkannya atau konteks penggunaannya. Inilah yang disebut dengan almorf, yaitu bentuk nyata dari morfem saat digunakan dalam tuturan. Nah, setiap morfem pasti memiliki almorf, bisa hanya satu, bisa dua, atau bahkan lebih banyak. Ada juga istilah yang sering membingungkan, yaitu morf dan almorf. Morf ini digunakan untuk menyebut bentuk yang belum kita ketahui apakah itu termasuk ke dalam morfem tertentu atau tidak. Nah, setelah bentuk itu kita analisis dan ternyata merupakan bagian dari morfem tertentu, barulah kita menyebutnya dengan almorf. Nah, yang ketiga adalah klasifikasi morfem. Ada beberapa bagian dari klasifikasi morfem itu. Yang pertama adalah morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan. Contohnya pada kata makan, rumah, dan bagus. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam pertuturan. Contohnya seperti ke, ber, dan kan. Yang selanjutnya adalah morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah sebuah morfem yang terdapat dalam satu kesatuan yang utuh. Contohnya pada kata meja, kursi. Sedangkan morfem terbuka adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Contohnya seperti ke dan an yang terdapat pada kata kebersihan, dan per dan an yang terdapat pada kata perbuatan. Nah, kemudian morfem segmental dan suprasegmental. Segmental adalah morfem yang terbentuk oleh bunyi biasa, sedangkan suprasegmental adalah morfem yang terbentuk oleh nada, tekanan, atau durasi. Selanjutnya yaitu morfem dengan almorf zero. Ada morfem yang maknanya ada tetapi bentuknya tidak bisa terdengar atau kosong. Selanjutnya ada morfem leksikal dan tidak leksikal. Leksikal yaitu morfem yang memiliki makna sendiri. Contohnya seperti lari, kuda, dan merah. Sedangkan tidak leksikal yaitu morfem yang maknanya muncul jika digabungkan dengan morfem lain. Contohnya afiks seperti ber, me, dan ter. Nah, selanjutnya yaitu morfem dasar, bentuk dasar, pangkal, dan akar. Morfem dasar yaitu morfem yang menjadi dasar pembentukan kata, bisa bebas atau terikat. Kemudian bentuk dasar atau base yaitu bentuk yang menjadi dasar proses morfologi, bisa satu morfem atau lebih. Kemudian pangkal yaitu dasar untuk proses infleksi, dan yang terakhir adalah akar, yaitu bentuk paling dasar tidak bisa dianalisis lagi. Jadi, morfologi membantu kita memahami bagaimana kata terbentuk dari unit yang lebih kecil, mulai dari morfem dasar, afiks, hingga almorf-almorfnya. Dengan mempelajari morfem, kita bisa melihat pola pembentukan kata, perubahan bentuk, dan hubungan antara makna dan struktur kata dalam sebuah bahasa. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai kata. Yang pertama adalah hakikat kata. Dalam tata bahasa tradisional, orang tidak memakai istilah morfem. Yang dibicarakan selalu kata.
Tetapi ketika ditanya apa itu kata, ternyata jawabannya tidak sesederhana pemakaiannya. Bahkan para ahli bahasa sampai sekarang belum memiliki definisi tunggal yang benar-benar sudah disepakati. Nah, mengapa kata ini sulit untuk didefinisikan? Karena definisi kata bisa dibuat berdasarkan makna, tanda tulis, distribusinya dalam kalimat, atau bahkan fungsi sintaksisnya. Jadi, setiap bahasa punya cirinya masing-masing, sehingga tidak ada definisi yang benar-benar cocok untuk semua bahasa. Yang pertama ada definisi kata menurut tata bahasa tradisional. Kata dianggap sebagai satuan bahasa yang memiliki makna atau deretan huruf yang diapit dua spasi dan memiliki makna tunggal. Yang kedua, definisi kata menurut pendekatan struktural. Nah, menurut pendekatan ini, konsep kata diganti dengan morfem dan mendefinisikan kata sebagai bentuk bebas terkecil. Yang ketiga adalah definisi kata menurut linguistik Eropa. Nah, kata dianggap sebagai bentuk yang memiliki susunan fonem stabil. Urutan bunyi tidak bisa diacak atau diubah dan memiliki mobilitas dalam kalimat, bisa dipindah atau dipisah. Yang keempat adalah kata dalam satuan gramatikal. Menurut Verhaar, kata mengajar, diajar, kau ajar, terajar, dan ajarlah bukanlah 5 kata yang berbeda, tetapi mereka adalah varian dari satu kata yang sama karena perbedaan bentuknya hanya menyesuaikan fungsi gramatikal. Sebaliknya, kata mengajar, pengajar, pengajaran, pelajaran, dan ajaran adalah 5 kata berbeda karena makna leksikalnya memang berubah. Nah, yang kedua adalah klasifikasi kata atau part of space. Nah, klasifikasi kata selalu menjadi topik yang paling sering dibahas, terutama dalam bahasa Indonesia, karena setiap bahasa memiliki ciri khas yang berbeda. Yang pertama adalah klasifikasi kata dalam bahasa tradisional. Tata bahasa tradisional menggunakan kriteria makna dan fungsi. Verba diartikan sebagai kata kerja, nomina diartikan sebagai kata benda, dan konjungsi sebagai kata penghubung. Namun pendekatan ini kurang tepat untuk bahasa Indonesia karena tidak memiliki penanda bentuk yang jelas seperti dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi menurut strukturalis. Nah, menurut pandangan strukturalis, penggolongan kata berdasarkan distribusinya dalam kalimat. Kata yang bisa muncul setelah bukan dianggap nomina, setelah tidak dianggap verba, dan setelah sangat dianggap adjektif. Meski lebih konsisten, pendekatan ini tetap menimbulkan masalah pada kata tertentu seperti pada kalimat berhasil atau pemalu. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan fungsi sintaksis. Nah, kriteria ini menekankan fungsi dalam kalimat. Subjek biasanya nomina, predikat verba atau adjektif, objek adalah nomina, dan keterangan adalah adverbia. Namun, dalam contoh berenang itu menyehatkan, kata berenang bisa diperdebatkan apakah itu nomina, verba, atau verba yang sudah dinominalkan. Nah, klasifikasi kata berguna secara teoris dalam studi semantik dan secara praktis dalam keterangan berbahasa. Dengan mengenal kelas kata, kita dapat memperkirakan distribusi dan penggunaannya dalam kalimat dengan lebih tepat. Klasifikasi kata memang perlu, meski selalu menimbulkan perdebatan dalam bahasa Indonesia. Yang terpenting adalah kita menemukan kriteria yang benar-benar sesuai dengan ciri khas bahasa agar penggolongan kata lebih jelas dan konsisten. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan kata. Pembentukan kata adalah proses mengubah bentuk dasar menjadi kata gramatikal agar dapat digunakan dalam sebuah kalimat. Nah, proses ini sangat penting terutama dalam bahasa yang bersifat fleksi dan aglutinasi. Ada 3 cara utama dalam pembentukan kata, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Nah, setiap proses menghasilkan bentuk yang sesuai dengan fungsinya dalam sebuah kalimat. Nah, pembentukan kata memiliki 2 sifat utama. Yang pertama adalah inflektif, yaitu menghasilkan bentuk kata sesuai dengan gramatikalnya. Dan yang kedua adalah derivatif, yaitu menghasilkan kata baru dengan makna baru. Nah, proses pembentukan kata sangat penting agar kata dasar dapat berfungsi dalam kalimat. Dengan afiksasi, reduplikasi, dan komposisi, bahasa menjadi lebih kaya dan fleksibel. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.